Melansir situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf, Lawang Sewu ternyata tidak memiliki 1000 pintu. Jumlah asli pintu yang dimiliki oleh bangunan ini adalah 928 pintu. Artinya, bangunan ini kurang memiliki 72 pintu jika harus disesuaikan dengan namanya. Namun, pada dasarnya, Sewu ternyata juga merupakan kata yang mewakili angka yang banyak pada zaman dahulu. Selain itu, dilansir dari situs Center of Excellence Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta, Lawang Sewu juga memiliki banyak jendela yang tinggi dan lebar sehingga masyarakat setempat sering menganggapnya sebagai pintu. Berdiri di atas lahan seluas 18.232 meter persegi, Lawang Sewu mulanya merupakan kantor administrasi kereta api Belanda yang bernama Netherlands Indisch Spoorweg Maatschappij atau NIS. Bangunan ini berlokasi di jantung kota, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 160, Sekayu, Semarang, Jawa Tengah. Lawang Sewu dibangun pada masa kolonial Belanda tahun 1900-in. Setelah masa kolonial Belanda berakhir, Lawang Sewu diambil alih oleh Jepang sebagai markas tentara dan kantor transportasi bernama Ryukusokyoku tahun ke-1942. Bangunan ini menjadi saksi bisu peristiwa pertempuran 5 hari pada tanggal 15-19 Oktober tahun 1945. Pertempuran ini terjadi antara Angkatan Pemuda Kereta Api atau MK dan tentara Jepang. Saat itu, Lawang Sewu menjadi markas tentara Jepang. Sementara itu, AMK berada di Wilhelmina Plain atau kawasan Taman Tugu Muda yang berdiri tepat di seberang Lawang Sewu. Dirancang oleh arsitek yang berbeda. Lawang Sewu terdiri dari 5 bangunan dan dirancang oleh arsitek yang berbeda-beda. Awalnya, Lawang Sewu dirancang Ir. Panjang Deriu, seorang arsitek asal Belanda. Gedung C merupakan bangunan yang pertama kali dibuat dan difungsikan sebagai kantor percetakan karcis kereta api pada tahun ke-1900. Lawang Sewu dibangun menggunakan batu bata keramik berwarna oranye. Batu bata sendiri saat itu merupakan simbol kekayaan, kemakmuran, dan kasta tertinggi. Batu bata merupakan material bangunan yang langka dan tergolong mahal pada saat itu. Zaman dulu satu batu bata ini ditaksir mencapai 300.000 harganya. Dan yang unik, cetakannya ada yang melengkung, kata Aris, salah seorang pemandu wisata, dilansir dari situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf. Lawang Sewu kini difungsikan menjadi sebuah museum setelah dilakukan berbagai pemugaran dan renovasi. Museum Lawang Sewu menampilkan beragam koleksi benda yang berhubungan dengan kereta api, mulai dari seragam masinis, alat komunikasi, lemari karcis, hingga mesin cetak tanggal untuk karcis kereta. Lawang Sewu kini menjadi salah satu destinasi wisata yang kaya akan sejarah.